Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Perkenalkan, nama saya Marisa Neriana Fitri dari Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi siklus hidrologi. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, saya akan menayangkan sebuah video yang berkaitan dengan siklus hidrologi. Saya harap Anda sekalian menyimak video tersebut, kemudian mencari istilah-istilah penting yang berkaitan dengan siklus hidrologi dan mencatat poin-poinnya juga. Hidrosfer. Perhatikan bentuk bumi berikut ini. Dari sini kita menemukan bahwa hampir 70% dari bagian bumi ini berwarna biru. Warna biru tersebut adalah perairan yang ada di bumi. Hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti bumi. Air sangat penting untuk kehidupan. Hampir setiap elemen yang ada di bumi memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya, seperti tanaman yang membutuhkan air untuk proses berfotosintesis. Sedangkan manusia membutuhkan air untuk metabolisme tubuh dan kebutuhan hidupnya. Jika semua makhluk hidup yang ada di bumi memerlukan air, apakah air di bumi dapat berkurang atau habis? Atau jumlahnya akan bertambah ketika hujan? Atau bahkan tetap? Air di bumi memiliki sebuah siklus yang dinamakan siklus hidrologi atau siklus air. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Ada 3 jenis siklus air, yaitu siklus pendek, sedang, dan panjang. Siklus pendek terjadi ketika air laut menguap, kemudian terjadi kondensasi atau pengembunan, uap air membentuk awan, kemudian terjadilah hujan, dan kembali lagi ke laut. Siklus sedang, yaitu ketika air laut menguap, kemudian terjadi kondensasi atau pengembunan, uap air membentuk awan, dan terbawa angin ke daratan, kemudian hujan jatuh di daratan, dan air tersebut kembali menuju ke laut. Siklus panjang, yaitu ketika air laut menguap, terjadi kondensasi atau pengembunan, uap air membentuk awan, kemudian uap air terbawa angin ke daratan, hingga ke pegunungan tinggi, dan jatuh sebagai salju, kemudian terbentuklah gletser. Kemudian air mengalir melalui sungai dan kembali lagi menuju ke laut. Pembahasan pertama mengenai siklus hidrologi ialah pengertian dari siklus hidrologi tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan siklus hidrologi? Kemudian yang kedua ialah unsur-unsur
pembentuk siklus hidrologi. Dan yang ketiga ialah tipe atau jenis dari siklus hidrologi. Kalian tahu nggak sih kenapa air tuh nggak pernah habis? Jawabannya itu siklus hidrologi. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan siklus hidrologi? Siklus hidrologi adalah serangkaian tahapan sirkulasi air yang berasal dari bumi menuju ke atmosfer, kemudian kembali lagi ke bumi, yang berlangsung secara terus-menerus. Pembahasan kedua ialah mengenai unsur-unsur siklus hidrologi. Nah, unsur-unsur ini berkaitan dengan istilah-istilah yang Ananda cari tadi. Unsur-unsur siklus hidrologi ini merupakan serangkaian tahapan proses terbentuknya siklus hidrologi. Yang pertama ialah evaporasi. Evaporasi disebut juga dengan penguapan, yaitu berubahnya molekul cair menjadi molekul gas. Evaporasi ini berasal dari sumber-sumber air yang ada di permukaan bumi mengalami penguapan. Yang kedua ialah transpirasi. Transpirasi ini sama dengan evaporasi, yaitu penguapan. Akan tetapi transpirasi ini penguapan dari tumbuh-tumbuhan yang menguap melalui stomata atau mulut daun. Berikutnya ialah evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah gabungan antara evaporasi dan transpirasi, yaitu penguapan dari sumber-sumber mata air dan juga dari tumbuh-tumbuhan. Yang keempat ialah kondensasi, yaitu berubahnya molekul gas yang tadi menjadi cair kembali atau pengembunan. Nah, yang kelima ialah presipitasi atau disebut juga dengan proses turunnya hujan yang merupakan produk dari kondensasi di atmosfer. Yang keenam ialah sublimasi. Sublimasi adalah perubahan wujud padat langsung menjadi wujud gas tanpa berubah menjadi cair dulu. Contohnya itu ialah es atau salju yang langsung berubah menjadi gas. Selanjutnya ialah infiltrasi. Infiltrasi itu adalah pergerakan air atau masuknya air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Kemudian runoff. Runoff itu ialah aliran permukaan. Pergerakan air di permukaan tanah melalui sungai dan anak sungai. Yang terakhir ialah intersepsi. Intersepsi itu ialah hujan yang turun di hutan yang lebat, tetapi airnya itu tidak sampai ke tanah karena air hujan tersebut tertahan oleh daun-daun dan batang pohon. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tipe atau jenis siklus hidrologi. Tipe atau jenis siklus hidrologi ini terbagi menjadi 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Yang pertama kali kita bahas yaitu mengenai siklus pendek. Siklus pendek ini terbagi menjadi 3 langkah. Yang pertama yaitu terjadi evaporasi atau penguapan di permukaan air laut, yang kemudian mengalami kondensasi, membentuk awan, lalu turunlah hujan di permukaan air laut. Yang kedua ialah siklus sedang. Pertama, air di laut itu mengalami penguapan, lalu terjadilah kondensasi membentuk awan. Awan tertiup oleh angin menuju daratan, lalu terjadilah hujan di daratan. Sebagian air hujan itu masuk ke dalam tanah, mengalir di permukaan, dan akhirnya kembali lagi ke laut. Yang terakhir ialah siklus panjang. Pada siklus panjang ini, air mengalami penguapan, kemudian terjadi kondensasi membentuk awan. Awan ini tertiup oleh angin bergerak ke arah daratan, lalu turunlah hujan yang membentuk salju dan es. Nah, salju dan es ini mengendap di permukaan tanah, kemudian mencair pada musim semi. Nah, air inilah yang kemudian sebagian meresap ke dalam permukaan tanah, mengalir di permukaan, dan akhirnya kembali lagi ke laut. Baiklah, sekian pembahasan materi mengenai siklus hidrologi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya semuanya.